warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran fikih kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita diberikan kelancaran dalam hal belajar mengajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat pagi ya, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Jangan lupa nanti setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak silahkan mengisi link absensi untuk absensi kehadiran siswa di link yang telah Bapak kirimkan di WhatsApp grup tadi. Jangan lupa nanti diisi ya setelah melihat pembelajaran kali ini. Nah, di sini nanti Bapak akan menjelaskan tentang sholat, insya Allah sholat jamak. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa sholat adalah hal yang sangat penting bagi umat Islam. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kita umat Islam jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Nah, tetapi bagaimana ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit atau sempit, misalkan dalam perjalanan yang jauh kita akan kerepotan dalam melaksanakan sholat, misalkan seperti itu, itu bagaimana? Apakah ada kemudahan atau tidak? Nah, di sini itu ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa fa inna ma'al usri yusra, itu tercantum dalam surah Al-Insyirah ya, yang berarti maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini juga berlaku dalam hal ini bahwa Allah itu memberikan suatu kemudahan untuk kita dalam melaksanakan sholat ketika kita dalam perjalanan yang sangat jauh sekali. Nah, salah satu kemudahan itu adalah kita dapat menjamak sholat fardu atau sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Itu bisa dijamak dalam satu waktu. Karena itu, di sini kita akan membahas sholat jamak. Apa sih sholat jamak itu dan bagaimana sih syarat-syaratnya? Oke, nanti kita akan bahas. Sholat jamak ya. Saya akan katakan pertama sholat jamak. Nah, apa sih sholat jamak itu? Apakah ada yang tahu? Nah, langsung Bapak jelaskan ya. Sholat jamak Nah, di sini telah Bapak tulis pengertian sholat jamak. Apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat dan melaksanakannya dalam satu waktu. Nah, jadi menggabungkan dua sholat dan melaksanakannya dalam satu waktu. Misal atau contoh itu ketika kita dalam perjalanan yang sangat jauh, itu kita dalam waktu siang atau pagi sampai sore dan tidak memungkinkan untuk satu persatu sholat atau karena tidak ada masjid atau apapun, itu kita bisa menggabungkan dua sholat dan melaksanakannya dalam satu waktu. Contoh sholat zuhur sama sholat asar itu bisa dilaksanakan dalam satu waktu ketika kita melakukan perjalanan yang sangat jauh. Itu misal nih, sholat zuhur sama sholat asar itu dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat zuhur atau sholat asar itu dikerjakan dalam waktu asar, seperti itu. Nah, maka itu sholat jamak itu dibagi menjadi dua. Sebentar, Bapak tuliskan dulu. Nah,
telah Bapak tuliskan bahwa sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takdir. Nah, jamak takdim itu adalah sholat jamak yang dilakukan di awal waktu atau di waktu sholat yang pertama. Seperti contoh bahwa ketika kita menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, itu kita melakukannya atau melaksanakan sholat tersebut itu pada waktu sholat zuhur atau sholat jamak takdim tadi laksanakan dua sholat atau sholat zuhur dan asar tadi dalam waktu zuhur seperti itu. Atau sholat maghrib dan sholat isya itu melaksanakannya di waktu maghrib. Itu adalah contoh dari jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir, yaitu sholat jamak yang dilakukan di waktu yang terakhir. Misalkan kita menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, itu kita melaksanakannya dalam waktu sholat asar, di waktu sholat asar atau yang terakhir tadi. Atau melaksanakan sholat maghrib dan sholat asar, atau melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya maksudnya, itu di waktu sholat isya seperti itu. Itu adalah jamak takhir. Seperti itu. Dan ada lagi syarat-syaratnya. Syarat-syarat sholat jamak itu ada 4. Sebentar saya tuliskan lagi ya. Oke. Ini saya tuliskan syarat-syarat sholat jamak. Nanti jangan lupa ditulis ya syarat-syaratnya. Bahwa sholat jamak itu mempunyai syarat-syarat tertentu agar bisa dilakukan. Nah, itu syarat-syaratnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah tujuannya ketika melakukan perjalanan itu tujuan perjalanan tidak untuk maksiat. Nah, ketika kita melakukan perjalanan itu tujuannya tidak untuk maksiat. Nah, yang kedua, perjalanannya minimal 80 km atau kurang lebih ya sekitar 80 km. Yang ketiga, sholat yang boleh dijamak adalah sholat adaan. Ya, itu juga menjelaskan bahwa sholat qadha itu tidak boleh dijamak. Yang boleh dijamak adalah sholat adaan atau sholat yang dilakukan pada waktunya. Yang keempat adalah niat sholat jamak. Nah, jadi ada 4. Tujuan perjalanannya tidak untuk maksiat, perjalanan minimal kurang lebih 80 km, sholat yang boleh dijamak adalah sholat adaan, dan niat sholat jamak ketika takbiratul ihram atau kita harus berniat sholat jamak seperti itu. Itu adalah syarat-syarat sholat jamak. Saya ulangi lagi ya, bahwa ketika kita melakukan perjalanan yang jauh atau berhari-hari atau berjam-jam, yang perjalanannya tidak untuk maksiat, yang jaraknya lebih dari 80 km, dan itu kita bisa melaksanakan sholat jamak. Tapi yang bisa sholat jamak adalah sholat adaan, dan tentunya dengan niat sholat jamak seperti itu. Untuk sebelum pelajaran ini berakhir, Bapak ulangi lagi bahwa sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu dalam pelaksanaannya, dan syarat-syaratnya adalah tujuan perjalanan tidak untuk maksiat, perjalanan minimal 80 km, sholat yang boleh dijamak adalah sholat adaan, dan yang keempat adalah niat sholat jamak. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan atau misalkan yang belum jelas atau belum anak-anak pahami, nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp group. Nanti bisa ditanyakan di situ dan Bapak akan menjawabnya. Seperti itu. Tadi adalah materi kita hari ini adalah sholat jamak. Mungkin nanti yang pertemuan selanjutnya atau besok seterusnya ya, nanti Bapak akan jelaskan sholat qashar, tapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Oke. Kalau begitu Bapak akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan tadi, nanti siswa-siswa atau murid-murid dan anak-anak bisa
mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.